Ya. Cuman kan kurang enak ditonton kalau permainan seperti itu. Sekarang pertanyaan aku, menyuguhkan permainan cantik tapi tidak mendapat poin. Inti pertandingan kan adalah menang. Tapi tahun-tahun sebelumnya juga sama seperti itu, Bang. Setiap melawan Dewa United selalu draw. Ya. Makanya ada apa dengan Persebaya? Oke, dulur. Ada sedikit welcome. Oh ya. Oh ya? Rian Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Balik mana ketemu kita berdua yang tentunya ngopi dadakan. Tentunya les ngopi dadakan ini paham lah bahas apa. Kumana pembukaannya salam satu nyali. Nggak perlu dipertanyakan. Betul. Tidak lain tidak bukan Persebaya Surabaya. Terhenti keran kemenangan di kandang. Gimana, Bu? Ya, tentunya sedikit kecewa. Karena saya pribadi mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi. Sesuai dengan tayangan kita sebelum ini ya. Betul. Ekspektasi sangat tinggi, ternyata kok nggak menang. Kecewa. Walaupun musuh dengan 10 pemain masih belum bisa memaksimalkan. Harusnya kan bisa. Harusnya. Mau gimana lagi? Sepak bola. Seperti itulah kurang lebihnya. Kecewa ada. Kecewa pasti ada. Tapi kita melihat permainan Dewa United. Oh, fight. Istimewa. Keren. Gali dan Bruno tidak dikasih kesempatan untuk menunjukkan skillnya. Gali beberapa kali salah umpan, membuat kesalahan. Bruno yang ditempel terus, tidak dikasih kesempatan. Walaupun Bruno tetap ada terobosan-terobosan. Entah kemarin itu permainan Persebaya yang sebelumnya atau bukan, ini saya kurang tahu. Menurutku Bang, permainan Persebaya kemarin ini mungkin sudah kebaca mungkin ya. Menurut aku juga sudah kebaca yang pertama, makanya kan episode sebelumnya bisa ditonton warga-warga. Kan aku udah ngomong, pasti mempelajari 2 pertandingan kemenangan itu yang dipegang oleh Coach Tavares. Betul. Dan itu sama antara PSIM dan juga melawan Malut. Pertahanan masih sama, tapi serangan balik patah semua. Kita bahas gol yang pertama. Catur brilian. Oh, istimewa. Catur brilian. Jis. Tapi memang kemarin trio MBG memang mati ya. Mati. Dimatikan ya. Malik frustasi, kelihatan banget. Nah, iya. Gali frustasi dengan jarak jauh berapa kali. Bruno yang masih tenang juga emosi, akhirnya kena kartu kuning. Ya, memang disiplin sekali. Dengan 10 pemain, serasa tetap 11 pemain. Karena kedisiplinan pemain Dewa United juga. Dan sesuai dengan prediksi, yang ngobrak-ngabrik Marukawa. Yang diomongin dari komen-komen Mesidoro, dia ke tengah. Tuh, Mesidoro. Dia ke tengah, tapi memang keren dia. Bodinya menang, skillnya menang. Semua menang Mesidoro. Tapi yang maju Marukawa terus. Alex selesai. Alex Martin tidak bergerak. Gol Persebaya diawali dengan umpan terobosan kalau nggak salah ya. Umpan terus. Gali
ke Gali. Bukan terobosan, itu umpan biasa. Oh, umpan biasa itu ya. Umpan biasa, Gali dipepet dengan pemain lawan. Langsung disamber catur. Catur lari sprint, ngambil di luar dugaan. Itu inisiatif ngambil ya? Ngambil. Bukan umpan tuh itu ya? Enggak, Ngambil lah ya. Karena catur udah sprint, aku lihat sendiri, tayangan ulang coba dilihat. Yang ngebekin si Gali, itu tangannya giniin catur, nggak bisa. Oh, gak kena ya? Karena tapi cuma nyenggol dikit, ada kok di highlightnya, bisa dilihat. Dan umpan asisnya catur itu, samber. Ya, catur menyerang bertahan sama-sama baik kemarin. Mitrevki, oke. Rian belum bisa mengeluarkan skillnya. 11 lawan 10. Tapi kalau dilihat permainan Persebaya kemarin itu sedikit oke sih. Yang nggak oke permainan Dewa United, Bang. Menjatuhkan lawan, sering delay waktu. Ya memang sebuah pertandingan memang wajar. Hal-hal seperti itu memang wajar. Sangat wajar. Menurut aku sangat wajar. Cuman kan kurang enak ditonton kalau permainan seperti itu. Sekarang pertanyaan aku. Menyuguhkan permainan cantik tapi tidak mendapat poin. Inti pertandingan adalah menang dengan cara apapun. Kalau bicara permainan Dewa United kurang oke, kalau menurut aku ya posisi netral ini secara penonton, aku melihat bisa apa ya, membuat seorang Gali dan Bruno tidak bisa maksimal seperti biasanya, itu udah wow. Baik, menurut dulur ya apa rek pertandingan kemarin? Komen ya, kasih kritik dan sarannya. Permainan 1-1 lawan Dewa United. Tapi tahun-tahun sebelumnya juga sama seperti itu, Bang. Setiap melawan Dewa United selalu draw. Ya. Makanya ada apa dengan Persebaya? Kok nggak bisa menang lawan Dewa? Aku melihat dari permainan aja lah kemarin lah. Aku tidak mau berkomentar hal-hal ada apa. Bicara underperform sebenarnya memang turun, kan tidak bisa memaksimalkan permainan seperti 2 pertandingan sebelumnya di paruh kedua nih. Betul. Dari segi kacamata aku nih. Ditambah harusnya ada gol kedua. Itu kan ada 2 tuh ketika VAR, antara offside atau pelanggaran. Tapi ketika di tayangan itu yang dilihat adalah pelanggarannya. Matos mendorong. Oh, yang gol dianulir itu ya? Ya, betul. Tapi ya nggak tahu kalau offset juga ya. Tapi kalau menurut aku kalau nggak offset sih, nggak offset sih. Melihat tipis di sih, VAR, tipis banget. Nggak offset. Yang dibuat kemarin permasalahan kan yang itu toh, yang Matos. Yang dorong itu. Iya, kalau setahu aku itu ya, sepemahaman aku seperti itu. Tapi memang banyak protes dari Dewa United. Sangat banyak protes. Kartu juga lumayan kemarin. Hujan kartu ya? Ya lumayan lah. Dewa. Persebaya juga. Ya mungkin disiplinnya Dewa, pemain belakang, pemain tengahnya. Ya kita ngelihatlah Marukawa yang maju. Mesidoro tetap di tengah. Ya dia seorang kapten yang mungkin harus bertanggung jawab dengan kurangnya 1 pemain. Ini kiper, ya kan? Wah. Dan kalau semisal ini kiper tidak mengorbankan diri, ya mungkin beda cerita. Iya benar. Karena dia pemain belakang terakhir. Iya benar. Adu speed sama Malik jelas kalah. Udah jelas kalah. Kalah. Karena posisinya di kiper itu membalikkan badan. Terlambat dia.
Malik gesit, Bos. Tarik lah. Yang mau nggak mau. Ya memang pertandingannya seperti inilah, menang seri kalah. Poin berapa ya Persebaya kira? Coba dicek. Peringkat berapa sekarang? Masih 6 kah? Atau sudah naik ke 5? Aku belum lihat klasemen. Kemarin Kemarin itu ya 6. 6. Persita tapi kalah toh ya kemarin ya. Persita kalah Oh 5 Bang, 5. 5. Dengan raihan poin sama dengan Persita, cuman kita Selisih gol. selisih gol. Sama-sama meraih poin 3-2. Jadi kalau dibilang kemarin permainannya untuk sebuah tontonan Kurang menarik. kurang menarik. Jujur menurut aku kurang menarik. 3-2 ke 4-4 12. 4 pertandingan. Ya akhirnya keran kemenangan dari Costa Tavares stop di pertandingan ketiga. Ya mungkin setiap pertandingan memang harus dievaluasi juga kan. Itu kan Betul. wajib ya. Karena walaupun masih banyak pertandingan nih sampai di bulan 15 pertandingan. nah 15 pertandingan. Bulan apa tuh? Maret atau Mei terakhir? Mei kayaknya. April masih main. Mei terakhir ya. Mei ya terakhir Mei ya. Oke, Dulur. Ada sedikit welcome. Oh ya. Oh ya? Rian Ardiansyah, Rian Ardiansyah. ex Malut United. Malut. Posisi kanan ya. Posisi kanan, sayap kanan, bisa back kanan ataupun sayap kiri. Oh, bisa jadi pelapisnya catur. Betul. Bisa jadi pelapisnya catur. Pemain ini karakter-karakter yang ngeyel ya. Aku melihat histori sebelumnya Pertandingan-pertandingan dia bermain. Ya. ngeyel. Selamat datang Mas Rian Ardiansyah. Welcome. Sabtu iki polo. Hijau. Joy. Ya, memang kemarin akan menanyakan siapa backup catur ini. Kemarin masih Koko Ari. Kan diganti itu kemarin catur diganti sama Koko Ari. Karena kiri Jefferson belum tergantikan. Ya. Paraiba nggak tahu kenapa nggak main. Paraiba sakit kayaknya Bang. Ya. Nah kok Perovic. Iya banget gitu. Kok Perovic tambahan? Paraiba iki dikata-katanya gula mana kok? Langsung loro dulur, ngegolong situ wangi loro. Masuk angin. Flu. Kerokan kali ya. Ya walaupun mudah-mudahan pemain Persebaya yang sakit yang belum fit 100% minggu ini bertandang ke Bali United udah fit semuanya ya. Dan bisa menyuguhkan permainan yang apik dan kembali lagi ke tren Jalur kemenangan. Yes. Ya kayak gini nih. Draw aja kita bingung ini. Bingung Mbak Sopi. Komen rek. Dari segi pertandingan, ya itu hanya ya, disiplinnya dari pemain Dewa itu aku akuin sih. Aku seneng permainnya Marukawa kemarin. Dia ya emang fighter. Dia berani nusuk-nusuk dan juga Mesidoro dari tengah juga berani ngacak-ngacak. Tapi ya untung aja ya pemain belakang dari Persebaya disiplin juga. Alex Martin nggak gerak. Ada satu lagi yang belum kita bahas Bang. Apa? Gairah sepak bola di Surabaya mulai Naik. kembali tumbuh lagi. Ya, sangat banyak penonton kemarin aku lihat. Kemarin 23.000. 23.000. Thank you banget. Bonek bonita keren. Istimewa, dulur-dulur bonek bonita. Terima kasih banyak walaupun sudah rame tapi hasil imbang tetap support. Harus tetap support sampai kapanpun. Ya wajar ada tim yang lagi on fire, kadang-kadang drop, itu hal yang wajar. Tapi berharapnya kan kembali lagi ke top perform. Betul.
harus kembali lagi. Gol dari Dewa kemarin, siapa namanya, Caviatur, pencetak golnya. Karo pencetak gol ya. Ya, tidak menyangka dia syuting di posisi itu. Posisi sulit, tendangan pun ya nggak seberapa keras. Cuman posisi Hernando kan terlalu ke kanan ya. Jauh. Mungkin kirinya. Aduh. Dan tidak ada yang menyangka di bola seperti itu di syuting tuh, nggak ada yang nyangka. Iya benar. Aku nonton, oh ini diangkat nih. Ternyata di syuting. Cerdas. Kecerdasan pemain. Melihat posisi Hernando, melihat posisi back, itu hanya terbuka. Dia menempatkan di tiang dekat. Ya nggak ada yang nyangka. Pemain muda dia. Betul. Pemain muda itu. Ya seneng liatnya ya. Lokal. Punya kualitas. Punya kecerdasan tuh seneng aja gitu. Walaupun bukan pemain Persebaya ya. Ya, pemain lokal manapun kalau mempunyai Skill. kayak ngono, Ikut seneng sebenarnya. senang. Ikut seneng saya. Permainan yang berbeda yang ditunjukkan kemarin, ya pasti Dewa United sudah tahu, sudah punya ramuan untuk Mengunci pemain-pemain. mengunci Persebaya. pemain-pemain Persebaya. Harus seperti apa? Pemain baru yang pinjaman ya dari Dewa, Noah apa siapa itu? Aku lupa itu. Itu kan dari liga luar. Itu lumayan juga. Lumayan juga itu. Dia berapa kali ngerepotin tuh. Dari menyerang, bertahan. Tetap semangat punggawa Persebaya. Harus. Pertandingan selanjutnya harus lebih fight lagi. Kita ulang sejarah 2018 kalau nggak salah. Di Bali. Dengan skor yang meyakinkan. 5-2, 25. Di sini apa di Bali? Di sana juga kayak 25. Oh sama. Pernah menang besar. 25 atau berapa gitu. Koreksi rek salah yo. Aku budal tapi kok lali skore. Sailengku 25. Di sini 5-2. Ya kalau bisa clean sheet Hernando. Berarti kan sekarang Coach Tavares harus lebih meramu lagi tengah ke depan. Betul. Harus ada strategi apa? Karena sudah hafal lah Persebaya mengandalkan sayap, mengandalkan kreativitas tengah. Seorang Rivera aja dikunci kemarin. Oh iya 25 bang. 25. Iya. Cek rek ben gak salah. Rivera itu ya emang gol yang Rivera itu Cerdas bang. Karena kenapa? Dengan mencari posisi yang ya luas, leluasa, yang kosong, tidak dikawal kan tidak terkawal loh. ketika dia si Catur kasih umpan Rivera, ada yang awal satu. Setelah Rivera nyetak, apa berkembang? Ya itulah permainan. Betul. Permainan sepak bola seperti itu. Emang harus dimatikan siapa pemain kuncinya. Bruno ya kemarin masih berani nusuk-nusuk, masih berani, tapi tidak seperti biasanya seorang Bruno Moreira. Gali juga tidak seperti biasanya. Tapi berharapnya walaupun mereka belum top perform kayak 2 pertandingan awal, bisa melupakan lah hasil seri di kandang kemarin. Next menghadapi Bali United di tandang harus on fire lagi dan tidak ada yang sakit lagi lah, karena memang cuaca lagi seperti ini juga. Cuaca Surabaya bendino udan.
lagi ekstrim. Gokil, Pak. Aku membayangkan ya, pemain-pemain Persebaya melihat bonek Bonita kemarin dan disuguhkan draw sampai akhir, sebuah kekecewaan tuh pastilah. Ketika banyak banget supporter yang datang tapi belum bisa menang, ya kita juga tidak mau, aku pribadi tidak mau menghujat pemain Persebaya ya, karena mereka juga tarung di lapangan sebegitunya ya. Ya memang kedisiplinan pemain Dewa bagus. Egy nggak sampai main. Gak main nih. Kambuaya Gak main nih. Lili Pali babak kedua menit keberapa masuk? Aku nonton tuh juga nggak aku pantengin terus gini, udahlah. Kenapa Persebaya mainnya gini ya? Kenapa gini ya? Ya jujur malas gak? Males. Sebenarnya yang lihat permainan kemarin tidak secantik biasanya. Kekecewaan tuh pasti kan. Kita berharap home adalah absolute win. Harapannya sih menang. Ya kalau kemarin Perovic golnya disahkan ya alhamdulillah. Iya. Ternyata menurut VAR ada pelanggaran. VAR ini ada enak ada gak enaknya ya. Loh iya. Bagi yang intinya gini, VAR itu juga masih dilihat oleh seorang wasit. Ya kan? Iya. Yang memutuskan wasit. Enggak semua enggak ada VAR kan ya enggak. Itu pasti gol itu. Ya mungkin ya. Tapi untuk perkembangan sepak bola, pemain bisa masih seperti dulu gitu loh, Bu. Kalau sekarang kan udah ada VAR, pasti pemain mikir nih. Pelanggaran atau apa bisa dicek VAR, cek VAR. Bagi yang merasa dirugikan ya nggak seneng sama VAR, tapi yang merasa diuntungkan seneng sama VAR. Iya. Hal yang lumrah gitu loh. Tapi kan memang harus ada kemajuan gitu loh, mengikuti FIFA. Ya lapo matos jongkrak no wong yang. Ya entah kenapa gitu. Kekecewaan tuh pastilah yang sudah dirasakan oleh bonek Bonita. Apalagi sudah ada satu gol yang dianulir gitu loh. Itu sebuah kekecewaan kan. Aku yakin Persebaya, bonek Bonita pasti menghujat VAR. Dewa bahagia kena VAR. Mungkin akan posisi sebaliknya juga bisa kayak gitu. Capek aku tuh. Aku ngeliat penonton kemarin bonek Bonita, aku merinding kemarin lihat, bisa sepenuh itu ya. Ya walaupun belum maksimal, masih 23.000 kan dengan kapasitas mungkin separuhnya. Ya. Separuhnya kapasitas GPT kemarin. Pemain Persebaya juga sedih, pasti sedih, kecewa lah dengan penonton sebanyak itu. Itu kan juga berharapnya bisa menampilkan yang permainan yang maksimal. Harapanku kemarin menang, lawan Bali UE kita menang, home di saat home kita lawan Bayangkara next pertandingan itu pasti lebih membludak lagi. Ya karena di pertandingan pertama di Bayangkara 1-1 kan skornya. Antusiasme dulur-dulur bonek Bonita iki. Ya kalau emang gairah untuk tribun semakin meningkat, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya itu pasti jadi kekuatan tersendiri gitu untuk pemain Persebaya. 23.000. Wow. Kemarin ada tim Jep yang berangkat ya? Ada. Tapi tidak sempat record kan? Katanya sih nge-record. Masih record ya? Cuman beberapa. Ya tapi memang kalau tadi kembali ke pertanyaan kenapa sama Dewa nggak pernah menang? Ya mungkin segitu rezekinya.
Kan kita nggak bisa, udah terjadi golnya dianulir nih. Kenapa Matos kayak gitu ya, nggak perlu dipertanyakan, udah terjadi. Berarti kan harus ada evaluasi Betul. pelatih ke pemain. Bruno yang emosi sampai kartu kuning. Toni kena kartu kuning. Lelis keren mainnya kemarin. Di luar prediksi kita loh. Masih belum dimainin di Gustavo. Iya, masalah apa yo? Nggak ada DSP loh Yon. Flu. Ya nggak tahu ya. Mungkin berkas-berkasnya belum paling. Ya, itu udah urusan Nah, manajemen ya. Bisa jadi tuh. Soalnya ingin nak tribun, karena bench pemain. Ya, aku berharapnya mudah-mudahan Persebaya tidak meremehkan semua lawan yang mungkin secara klasemen di bawahnya Persebaya. Kemarin Dewa di bawah Persebaya. Jauh. Aku yakin pemain-pemain tidak ada yang meremehkan, apalagi Coach Tavares sangat-sangat disiplin. Wah. Itu pelatih Tos. sangat disiplin. Betul. Sangat disiplin tuh kemarin. Bukan kemarin aja sih. Seorang coach Tavares sendiri pun karakter-karakter yang Ya disiplin kalau aku lihat. Keras. Disiplin keras Coach Tavares. dari sisi pinggir lapangan kemarin ngasih arahan yang nggak koyo pelatih-pelatih yang biasa nih. Sing hanya mengarahkan, enggak, ekspresinya boleh. Pelatih ki gokil Pak, gak setengah-setengah iki Pak. Ya. Berharapnya kan sapu bersih kemenangan home agar bisa juara di tahun ini di usia 99 tahun, hadiah. Dengan permain kemarin imbang, masih pertandingan ketiga ya di paruh kedua ini. Kita terpaut sama Malut masih jauh loh. Peringkat keempat itu. Oh, Masih jauh, Po. oh iya 5 Pak. Masih jauh. Terpaut 5 poin ya, sampai posisi 4 ya. Bali menang, Masya Malut kalah, tetap peringkat 5 ya. Gak tahu berapa terpautnya. Terpaut 5 Bang, 5 poin. Ya buat warga-warga mungkin ada masukan-masukan untuk pemain-pemain Persebaya pastinya, atau bagaimana komennya pertandingan kemarin, langsung aja di komen-komen nggak? Kritik dan sarannya, monggo. Tim Paido wae metu. Tim Paido. Iki saiki wong loro rek, sing biasae nongol nang kene iki. Gak teko. Ya karena kondisi masih hujan, Bu. Hujan terus. Aku sempat merasakan euforia walaupun hanya berapa menit kemarin yang Pirovic nyetak gitu. Aduh, kok checking VAR. Udah parno tuh. Aku juga nggak tahu ya pertandingan kemarin itu. Mohon maaf banyak-banyaknya, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dengan banyak protes dari Dewa United. Ya, entah seperti apa wasitnya gitu loh. Apakah ada kecondongan atau tidak, juga namanya wasit juga manusia gitu loh. Betul. Bismillah, pertandingan next kita lupakan pertandingan yang kemarin. Ya udah lewat. Tetap pertandingan selanjutnya menghadapi Bali United. Tandang ini. Tandang, kita wajib 3 poin. Tidak mau tahu caranya bagaimanapun, Persebaya wajib 3 poin. Yes. Kemarin di kandang bisa 5-2. Dengan Bali
kita bahas next episode, Po. Next episode. Kita bermain prediksi ya. Oke, warga-wargi Jab Entertainment, komen sing akeh, monggo kritik sarane untuk giveaway di episode selanjutnya. Kalau kandang. Oke, Lawan Bayangkara berarti. lawan Bayangkara harus ada dapat Berapa tiket? free tiket. Berapa tiket? Yang intinya free tiket dulu aja. Oh, kita nggak tahu berapa tiket iya. ya. Oke, berarti warga-warga untuk pertandingan lawan Bayangkara FC yang di kandang nanti Tebak skor lawan Bali United besok. tebak skor berarti. Berarti kita akan lihat semisal lawan Bali kita menang, katakanlah skor akhirnya 1-3, semisal. Yang nulis 1-3 ini banyak. Kita lihat komen yang pertama. Oh, yang pertama kalau satu tiket. Kalau 2 tiket, Yang kedua. 1-2. Oke, itu ya warga-warga ya. Oke, tulis harapannya gawe Jab Entertainment ke depannya harus bagaimana. Kritik dan sarane, matur nuwun wis nonton dan support Ya, channel semua iki. segmen-segmen, ada segmen tentang Persebaya, ada segmen horor. Ini kita lagi membuat segmen horor, coba naik. Yang dengan cerita horor yang nyantai di sini di kedai. Kalau yang punya cerita atau pengalaman horor bisa langsung ke sini, atau pengen gabung kita ngobrol bahas Persebaya di sini, Oke. DM aja atau email langsung menuju ke sini. Kita akan ngobrol bareng. Kalau gatel nih mau komen apa daripada di komen panjangan, nah langsung datang ke sini DM, aku mau ke sana untuk bahas ini atau prediksi atau apa, silakan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, dulur-dulur. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Thank you, Sampai Bo. bertemu. Salam satu nyali. Wani.